Hai, balik lagi di Docin 88. Halo, apa kabar kawan semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Selalu dukung terus channel Docin 88. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tolong bantu channel gue ya, gue masih ada di angka follower 180-an kayaknya ini. Jadi buat kamu yang sudah lama, terima kasih yang sudah subscribe. Mungkin untuk follower gua atau subscriber gua yang lama, video yang sering gua tampilin adalah kayak membuat produkan, nyicipin makanan, dan sempet stuck. Dan kali ini gua akan membuat video tentang bagaimana caranya gua apply bekerja di kapal pesiar. Nah, ini termasuk peruntungan kalian yang akan memulai bekerja di internasional atau di luar negeri. Oke, ada banyak yang bertanya, berapa sih biaya untuk bekerja di kapal pesiar? Oke, gua akan urutin semua dari dana untuk dokumen pribadi sampai ada di dokumen reimburse. Nah, dokumen reimburse ini jadi biaya ini di-reimburse untuk ke perusahaan kapal pesiarnya. Itu tergantung ya perusahaannya. Kalau saya di Disney Cruise Line untuk visa, medical check up, sampai tiket keberangkatan dan kepulangan ditanggung oleh perusahaan Disney Cruise Line. Untuk kamu yang akan bekerja di kapal pesiar, kamu cek dulu tuh apa aja yang kamu dapatkan sebelum kamu apply bekerja di kapal pesiar. Oke, jangan sampai salah pilih. Oke, untuk kali ini gua akan langsung aja membuat rincian tentang biaya apa aja. Nah, ini pertama kali yang gua buat adalah dokumen pribadi gua adalah BST, Basic Safety Training. Nah, gua buat ini di kampus Poseidon atau lembaga untuk pembuatan BST di Poseidon, daerah Rawamangun, sekitar tahun 2021 sebesar Rp1.700.000. Oke, ini melakukan diklat selama 9 hari kerja. Nah, kamu bisa menunggu jeda untuk selesai dokumennya sekitar 2 sampai 3 minggu setelah kamu melakukan diklat. Itu dihitung hari kerja ya. Lalu, setelah itu gua buat pasport elektronik untuk masa berlakunya 10 tahun di tahun 2024 sekitar Rp1.000.000. Lalu saya membuat Seaman Book. Nah, Seaman Book ini udah gue jelaskan juga di video persyaratan apa aja dan bagaimana caranya, dan biayanya sekitar Rp210.000. Oke, dan ada juga untuk KPI, Kartu Pelaut Indonesia. Nah, ini untuk para pelaut kita harus wajib karena kita dari Indonesia yang akan bekerja di luar negeri sebesar Rp440.000. Jadi kalau gua totalin dana pribadi atau dokumen pribadi gua sebesar Rp3.350.000. Oke, itu untuk paspor, BST, Seaman Book, dan KPI. Kita lanjut ke dokumen yang akan dibayarkan perusahaan atau sistem reimburse. Pertama kali adalah medical check up. Nah, gua medical check up kena sekitar Rp2.200.000. Nah, ini gue bayarkan dulu, nanti kamu dapat namanya bill atau struk kamu simpan. Nah, ada juga yang di tahun 2025 ya, itu yang melamar bekerja di kapal Disney, mereka mendapatkan free medical check up. Jadi semua sudah ditanggung oleh perusahaan kapal Disney Cruise Line. Nah, setelah itu dapat berita untuk pembuatan C1 Divisa. Nah, C1 Divisa juga udah gue buat videonya. Dan untuk biayanya dikenakan Rp3.600.000. Dan ini biaya dilakukan secara reimburse. Jadi gue bayarkan dulu, lalu nanti kamu mendapatkan struk atau bill untuk dilaporkan ke perusahaan kapal pesiar. Lalu gue membuat visa Schengen. Visa Schengen kena Rp3.7 juta. Rp3.700.000. Nah, ini sama sistemnya, sistem reimburse. Dan gue totalin untuk dokumen reimburse sebesar Rp9.500.000. Nah, itu akan direimburse ke perusahaan kapal pesiar.
So, totalnya adalah Rp12.850.000. Nah, untuk kamu bertanya apakah di agen kita bayar atau gimana? Nah, agen itu Novi ya, agen itu hanya membantu kamu untuk melengkapi dokumen apa saja yang akan, melamar bekerja di kapal pesiar. Jadi buat kamu para calon pelaut atau yang mau bekerja di kapal pesiar, so lu harus pilih agen dan kamu juga harus pilih kapal pesiar yang apa yang kamu dapetin nih, misalkan kayak free tiket, free medical check up, free dokumen seperti visa, dan lain-lainnya. Oke? Nah, ini untuk Disney Cruise Line kita mendapatkan beberapa free, yaitu adalah tiket pulang pergi atau ya tiket lah untuk keberangkatan dan kepulangan, lalu medical check up, visa Siwandi. Pokoknya semua visa ditanggung sama perusahaan Disney Cruise Line. Kebetulan gue membuat visa Siwandi dan visa Schengen. So, buat kamu, para pemula yang akan bekerja di kapal pesiar, siapin dananya nih, ya kan? Sekitaran yang gua rinciin Rp12.850.000. Nah, ini gua nggak ikut LPK ya. Gua melamar sesuai dengan pengalaman gua di bidang bakery. Ya, kalau dibilang pengalaman gua di bidang bakery, udah lebih dari 5 tahun lah. Jadi cukup, karena di perusahaan Disney Cruise Line hanya membutuhkan 2 tahun pengalaman di bidangnya. Nah, kalau untuk LPK, gua sama sekali nggak tahu, cara dan sistemnya. Gua hanya menjelaskan apa yang gua jalani saat gua melamar bekerja di kapal pesiar Disney Cruise Line. Jangan lupa pilih juga agen-agen terpercaya ya, jangan sampai ketipu. Dan, agen itu biasanya mereka memberikan berita lewat email. Dan kamu juga harus, hati-hati juga untuk memilih perusahaan kapal pesiar dan agen, di antaranya itulah, oke? So, untuk kali ini, cukup sekian video tentang biaya yang gua keluarkan untuk bekerja di kapal pesiar. Mungkin next video gua akan membuat tentang barang apa saja yang gue persiapkan untuk keberangkatan. Dan ini udah di bulan Oktober. Ya, ini bulan Oktober. Nanti pas lagi keberangkatan gue akan membuat video buat lo semua untuk para pemula. So, jangan lupa selalu dukung terus channel Docin88. Semoga bisa sampai 500 sampai 1000 follower. So, untuk saat ini masih di angka 100 berapa gitu, gue lupa. Tapi untuk kalian yang sudah lama mendukung gue, yang sudah subscribe, terima kasih. Dan semoga yang akan bekerja di kapal pesiar, kalian mendapatkan jalan yang baik, mendapatkan kapal yang baik, dan berhasil di sana. Oke? Untuk kali ini sekian, and see you next video. Terima kasih.